Leon, ini kayaknya bagus dikasih warna coklat. Oh. Nah, aku sekarang mau kasih warna hijau buat pohon dan sekitarnya ya. Nah, bagianku sudah selesai, Lea. Duh, Lea, krayonmu ini bagus banget loh. Terima kasih, Leon. Krayon ini baru dibelikan papaku. Sudah sore, Leon. Sudah waktunya kita pulang. Loh, krayonku kok cuma ini? Mana yang lainnya, Leon? Waduh, aku gak tahu, Lea. Kalau gitu, aku pulang dulu ya, Lea. Leon, bukankah ini krayon punyaku? Enak aja, Lea. Ini krayonku. Leon, ini krayonku. Ada tandanya kok. Udah pergi sana. Segak mau, Leon. Ini punyaku. Lea, aku minta maaf ya. Jangan nangis terus dong, Lea. Aku sedih, Leon. Itu krayon kesayanganku. Maafin aku ya, Lea. Aku gak sengaja. Ya sudahlah, Leon.
Gak apa-apa. Jadi, kamu sudah gak marah ya sama aku? Ya Leon, aku mau belajar mengampuni. Karena aku ingat cerita Yusuf yang mengampuni. Yusuf ini punya 11 saudara laki-laki yang membencinya. Saudara-saudaranya ini menjualnya sebagai budak. Sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Saat di dalam penjara, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Fir'aun, Raja Mesir. Yusuf tahu tentang apa yang akan terjadi di Mesir. Akhirnya, Yusuf diangkat menjadi pemimpin kerajaan di Mesir. Yusuf pernah bilang bahwa di Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan. Tapi setelah 7 tahun, masa kelimpahan ini akan berakhir dan akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Yusuf tahu hal ini karena inilah arti dari mimpi Fir'aun itu. Karena dia tahu tentang apa yang akan terjadi, Yusuf mempersiapkan persediaan makanan sehingga orang Mesir akan aman karena pada saat masa kelaparan mereka sudah punya makanan. Dari negeri yang lain banyak yang datang ke Mesir, datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Waktu Bapak Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan, dia menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir, beli makanan. Tetapi saat itu yang pergi hanya 10, karena Benyamin yang paling bungsu tidak boleh ikut. Ayahnya takut kalau terjadi apa-apa kepadanya. Sampailah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli makanan. Pada waktu saudara-saudara Yusuf datang membeli makanan, mereka tidak mengenali kalau itu Yusuf. Tetapi Yusuf tahu anak-anak. Yusuf berpura-pura tidak kenal dan menjadi orang asing bagi mereka. Sampai akhirnya Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya. Yusuf bilang, "Kalian mata-mata ya? Kalian sedang datang untuk mengintai negeri ini?" Saudara-saudaranya menjawab, "Tidak Tuan, kami hanya ingin membeli makanan." Mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka bercerita bahwa kami ini dulunya 12 orang, tapi yang satu sudah tidak ada, dan yang paling kecil tinggal bersama ayah kami. Yusuf akhirnya memasukkan saudara-saudaranya ke penjara selama 3 hari. Yusuf tetap ingin menguji mereka. "Jika kalian jujur, kembalilah ke tempat kalian. Kemudian kalian balik ke sini. Bawa adik kalian yang paling kecil." Tetapi Yusuf menahan salah satu dari saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya melakukan semua kata Yusuf karena mereka takut. Mereka akhirnya pergi kembali ke rumah ayahnya. Tetapi Yusuf menyediakan makanan, menyediakan gandum buat mereka. Sampai di rumah, mereka akhirnya membawa Benyamin. Awalnya Yakub ayahnya menolak, tetapi akhirnya dia setuju karena persediaan makanan sudah hampir habis. Mereka kembali ke Mesir bersama Benyamin. Saat tiba di Mesir, Yusuf sangat terharu ketika melihat Benyamin adiknya. Dan kemudian dia juga melepaskan saudaranya masih ada di dalam penjara. Akhirnya Yusuf menyuruh saudaranya pergi. Tapi sebenarnya Yusuf masih ingin menguji satu hal lagi kepada mereka. Yusuf menyuruh hambanya untuk memasukkan piala perak di tas Benyamin adiknya. Saat mereka mulai pergi, di tengah perjalanan, Yusuf menyuruh hambanya
untuk mengejar mereka sebelum mereka jauh. Kemudian menggeledah tas-tas mereka. Dan benar, mereka menemukan piala perak di tas Benyamin. Saudara-saudaranya dituduh mencuri piala perak. Akhirnya mereka kembali ke Mesir kepada Yusuf. Saat mereka sudah kembali kepada Yusuf, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia menangis keras-keras dan memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar sekali menghadapi Yusuf. Tapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Ayo sini, mari dekat-dekat. Aku ini Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Aku sudah dipelihara oleh Allah." Yusuf memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf bisa mengampuni sebab di Kejadian 50 ayat 20 bahwa sekalipun saudara-saudaranya Yusuf mereka-rekakan yang jahat untuk Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Aku sudah maafkan kamu, Leon. Tapi jangan buat gitu lagi ya, karena itu tidak baik. Iya, Lea. Makasih. Ayo teman-teman, kita saling mengampuni dan saling mengasihi. Little lights, shine on. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah! Dah!